dan tugas santri udah deket nih. Aku harus segera beresin analisis nilai, struktur, dan proses. Kalian lagi pada ngapain sih? Kok serius banget? Kita lagi bahas tugas nih. BTW kalian tahu nggak sih berita viral tentang Tes Unilo? Belum, emang ada apa? Oh, Taman Nasional Tes Unilo. Tahu, itu kan rumah si Gajah Domang itu. Tapi sekarang rumahnya yang 81.000 hektar lebih itu sekarang kurang lebih tinggal 20.000 hektar doang. Ya habitatnya tergerus gara-gara sawit ilegal itu. Ya gimana ya, kasihan lahannya yang sempit itu mereka sampai masuk ke desa-desa lingkungan sekitar dan konflik sama warga-warga di sekitar. Tapi pemerintah sudah ada kebijakan baru, yaitu mengeluarkan peraturan presiden nomor 5 tahun 2025, yaitu mereka membentuk Satgas PKH untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, bagus tuh. Bisa dimasukin ke tugas santri kita. Terus kalau dianalisis pakai unsur nilai, gimana tuh? Nah, kalau dari unsur nilai, negara wajib jaga hutan, tapi juga harus adil sama warga. Perpres ini hadir buat nyambungin dua kepentingan, yaitu melindungi ekosistem, sekaligus memastikan warga yang direlokasi tetap bisa hidup layak. Oke, aku setuju. Tapi siapa sih yang benar-benar ngelakuin semua ini? Kalau struktur, akurnya bayang nggak sih? Ada presiden, KLHK, Satgas PKH, terus Pemdarionya itu sendiri, aparat hukum, sampai NGO kayak WWF itu. Nah masalahnya nih, koordinasi mereka itu sering tumpang tindih. Nah dari sini, Perpres nomor 5 tahun 2025 itu hadir buat kasih Satgas kewenangan yang jelas biar koordinasi mereka itu lebih kuat. Tapi struktur aja tuh nggak cukup. Terus gimana prosesnya? Kalau proses langkahnya itu yang jelas, penyitaan sawit ilegal, verifikasi tanah, relokasi warga, dan reboisasi. Di dokumen sih kadang bagus ya, tapi di lapangan yang sering zonk. Verifikasi tanah itu nggak transparan dan jarang melibatkan warga. Kalau top-down terus ya, resistensi pasti muncul sih. Tapi udah ada hasil nyatanya belum sih? Udah kok, ribuan sertifikat udah diverifikasi. Terus lahan sawit ilegal juga udah disegel, reboisasi juga udah jalan. Tapi tanpa solusi ekonomi buat warga, hasil ini cuma sementara. Nah bener banget tuh, makanya kita butuh rekomendasi biar kuat. Nah, rekomendasinya itu kebijakan harus transparan, audit terbuka, dan juga masyarakat harus terlibat sejak awal. Namun, negara harus menyediakan alternatif ekonomi seperti agroforestry, madu hutan, dan juga ekowisata agar para warga ini tidak kembali ke sawit ilegal. Jadi kesimpulannya, Nah, jadi kesimpulannya itu nilai harus adil, struktur harus solid, dan proses harus transparan. Kalau tiga unsur itu bisa jalan bareng, Tes Unilo bisa pulih, para gajah punya rumah lagi, dan masyarakat pun tetap sejahtera.